Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat istimewa yang disebut dengan ayat-ayat cahaya. Barang siapa membacanya maka akan mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membacanya setiap malam habis isya atau sebelum tidur, maka akan mendapatkan banyak keutamaan dan kemuliaan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata, ketika malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mendengar suara dari atas. Lalu malaikat Jibril mengangkat kepalanya lalu berkata, ini adalah suara pintu langit yang terbuka hari ini, yang sebelumnya tidak dibuka kecuali hari ini. Lalu turunlah satu malaikat, maka malaikat Jibril berkata lagi, ini adalah malaikat yang turun hari ini, dia tidak turun kecuali hari ini. Maka malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata kepada Rasulullah, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca salah satunya kecuali engkau akan diberikan apa yang ada di dalamnya. Inilah yang dimaksud ayat-ayat cahaya, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Karena dengan mengamalkan ayat cahaya ini, yakni surat Al-Fatihah dan ayat terakhir surat Al-Baqarah, kita akan mendapatkan cahaya yang menerangi hati kita. Dalam hadis yang lain, yang suka membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan kecukupan. Imam Bukhari menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud mencukupinya. Dalam hadis ini, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyebutkan dua pendapat para ulama. Yang dimaksud dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah mencukupi pembacanya adalah mencukupinya sebagai ganti malam atau mencukupinya dengan maksud melindunginya dari segala keburukan. Artinya, jika setiap malam habis isya atau sebelum tidur membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, maka kita akan mendapatkan pahala salat malam meskipun kita tidak melakukannya, dan sampai pagi hari kita terhindar dari segala keburukan yang tidak diinginkan. Karenanya, sengantuk apapun sebelum tidur, mari usahakan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan juga membaca surat Al-Fatihah, karena ini termasuk ayat-ayat cahaya. Berikut dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang sebelumnya kita baca terlebih dahulu, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang artinya dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan bagi kita semua semoga kita bisa mengistiqomahkan untuk membacanya sebelum tidur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.